Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'udhumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu saminata asyarata nashrul ilmi syar'iyyi di qawlihi sallallahu alaihi wasallam liyuballighi syahidu minkum al-ghaiba al-ayah. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah Masjid Jami Al-Badar, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan siang hari ini dalam rangka meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah kita yang fardu, yaitu salat zuhur serta berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim atau pengajian pada siang hari ini, yang mudah-mudahan serangkaian ibadah tersebut menjadikan wasilah atau lantaran turunnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita menjadi berkah baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Syu'bul Iman. Bahwasanya sebelumnya telah kita jelaskan bersama-sama tentang cabang iman nomor 17, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kita sudah sama-sama paham bahwa adalah kewajiban bagi kita semua. Setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, baik anak-anak, remaja ataupun dewasa, fi kulli awqatin, pada setiap waktu dan kondisi. Jadi tidak terhalang oleh siapapun. Mau dia bayi sekalipun wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat. Baik belajar apa? Belajar mengenal Allah. Dari mana? Dari buayan. Dari semenjak kita masih di ayunan, kita udah diajarin tentang Allah. Siapa yang ngajarin? Guru kita yang pertama. Siapa dia? Madrasatul ula li auladi. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka beruntung buat kita yang lulusan sekolah ayunan, berarti masih kenal tuh sifat 20, sholawat, kalimat tahlil, takbir, diajarin sama orang tua kita semenjak kecil. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, sampai kita masuk ke liang lahat. Berarti kewajiban nuntut ilmu itu terus berlanjut. Makanya ada istilah learning long life. Belajar sepanjang hayat. Berarti kalau kita masih hidup wajib nuntut ilmu. Nah, singkat cerita, setelah kita tahu dan paham bahwa hidup kita, waktu kita di masa dunia ini adalah jangan pernah terlepas dari yang namanya nuntut ilmu, maka setelah menuntut ilmu ada kewajiban. Apa kewajibannya? Pada cabang iman nomor ke-18 dijelaskan nasrul ilmi asyari'i. Adalah apa? Menyebarluaskan
atau menyampaikan ilmu yang sudah kita dapat itu adalah kewajiban. Dari mana dasarnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidu minkum al-ghaibi. Wajib bagi kalian untuk menyampaikan. Siapa? Kalian yang hadir saat ini, asyahidu. Siapa itu asyahidu saat itu? Adalah para sahabat Nabi. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya, Rasul bersabda, liyuballighu asyahidu minkum. Kalian wajib menyampaikan yang hadir saat ini al-ghaibi kepada orang yang enggak ada. Gaib itu artinya tidak kelihatan, bukan berarti kita ngajarin ilmu sama makhluk gaib. Salah lagi itu mah. Tapi al-ghaib orang yang enggak hadir saat itu. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini duduk di majelis taklim, kemudian mendengarkan mutiara-mutiara ilmu, ketika dia sudah paham dan yakin dengan ilmu yang dia tahu dan dia dapatkan saat ini, ada kewajiban cabang iman ke-18 linashr dainiyah. Wajib menyampaikan ilmu yang dia dapat. Cuman jangan putus sampai di situ, Pak. Kadang di kalangan kita pemahaman tentang agama, masalah dakwah masih salah sangka. Banyak kesalahpahaman dalam versi berdakwah sehingga dakwah itu tidak tepat sasaran. Yang akhirnya orang menganggap bahwa Islam itu sifatnya apa? Maksain. Bener gak? Teman-teman kita yang aktif di bidang dakwah tapi tanpa ada konsep, dalam arti tidak punya strategi berdakwah, akhirnya dakwahnya disepelekan. Padahal tugas kita wajib menyampaikan ilmu yang kita dapatkan. Termasuk cabang iman ke-18. Berarti kita wajib ngajarin gak? Wajib. Cuman kadang tidak dibahas bagaimana cara menyampaikannya. Padahal Rasulullah SAW jauh sebelumnya ketika awal berdakwah sudah dikonsep benar-benar bagaimana strategi berdakwah yang baik. Cuma kita kadang-kadang maksain. Seolah-olah sudah paling benar, seolah-olah sudah paling paham, ketika nyampein ke orang lain kesannya kayak maksa. Padahal dasar agama dalam berdakwah apa? La ikraha fiddin. Tiada ada paksaan dalam beragama. Jadi kalau kita ngajak orang sholat, jangan dipaksa. Harus tahu tupoksinya, harus tahu kondisinya. Ngajak sholat itu baik atau tidak? Baik, benar. Tapi kalau yang kita ajak orang yang lagi mabok, kira-kira ajakan sholat itu jadi baik gak? Ada orang mabok, datang waktu ajan, kita kenal tetangga kita, cuman dia mabok. Bang, sholat bang. Ngapain sih? Orang mabok. Sholat terdosa kamu. Alah, berdosa. Yang diajakin orang mabok. Sholat bang, ayo cepetan, gak sholat gue timpa nih. Begitu ya. Akhirnya berantem. Cuman gara-gara ngajak sholat. Yang salah, yang mabok, apa yang ngajak sholat? Yang ngajak sholat gak mau disalahin. Orang saya ngajak bener. Yang mabuk juga gak mau disalahin, orang gue lagi mabuk. Makanya perlu kita paham benar yang disebut dengan product knowledge. Apa itu product knowledge? Pengetahuan mendalam tentang produk yang kita mau apa? Mau sampaikan. Kita mau ngajak orang sholat tapi tidak tahu cara menyampaikan ilmu sholat. Taunya sholat itu wajib, enggak sholat neraka. Akhirnya dagangin neraka mulu. Kafir mulu. Padahal Islam itu tidak ada paksaan. Maka dibaca dong literatur yang lain tentang sholat. Bagaimana kondisinya kalau orang lagi mabok, apa wajib sholat? Pak, ini kita lagi bab masalah bisnis. Manajemen berbisnis tentang dakwah. Coba, kalau kita ngajak orang mabok sholat, ngajakinya salah nggak? Nggak salah, cuman timingnya nggak tepat. Padahal di Al-Quran sudah dijelaskan. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ada ayatnya. Pernah dengar? Janganlah kau dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan
mabok. Orang mabok gimana? Akalnya hilang, berarti belum sadar. Berarti yang harus kita jelaskan dulu, disuruh sholat apa disuruh sadar dulu? Sadarnya dulu, karena nggak sah orang mabok sholat. Gitu Pak ya. Jadi dalam berdakwah, kita udah punya tahu paham nih, kita wajib berdakwah, wajib menyampaikan agama yang apa? Yang kita paham, sepaham-pahamnya. Bukan sekedar-kedarnya main sampaikan aja. Akhirnya apa? Orang yang nggak tahu produk knowledge-nya, ketika dia menjadi sales pemasarannya pasti nggak akan tepat. Betul Pak? Betul. Orang dagang lontong, tapi dia nggak tahu yang didagangin apa. Ketika ada orang nanya, bang ini apa? Tahu, katanya sih lontong. Isinya apa bang? Kagak tahu, orang dibungkus. Gara-gara nggak tahu produk knowledge. Bang, katanya ada oncom, ada bihun. Hoax itu mah. Udah dibungkus begitu makan lontong. Beli aja. Orang mau beli nggak? Mau nggak? Kesel. Agak jadi gue makan lontong. Tapi kalau ada orang yang paham bener tentang lontong, dia jual ada 100 biji. Tapi dia paham tentang lontong. Ketika orang datang lontong, bang jual apa? Lontong bu, ibu mau lontong yang mana? Mau yang isi oncom apa isi tahu apa? Isi kentang apa isi bihun? Oh banyak variannya bang ya? Oh iya. Lontong ini pulen loh bu, soalnya belasnya pakai ditumbuk. Ketika ngaronin bungkusnya ditumbuk dulu biar lebih apa? Lebih pulen, lebih akal. Nggak hancur, nggak berasnya nggak perah bu. Saya jamin. Ini bu, kalau yang diikat pakai tali isinya sayur, kalau yang nggak diikat isinya oncom. Saking pahamnya itu tukang dagang lontong. Ibu mau yang mana? Oh ya kalau begitu saya pesan lontong yang isinya oncom 5, yang isinya sayur 10. Siap bu, apakah salah tukang lontong ngambil lontongnya? Kenapa? Karena dia paham produk knowledge-nya. Orang itu pulang, besok balik lagi nggak? Maka akan balik lagi. Kenapa? Merasa puas dengan pelayanan tukang lontong yang tahu benar tentang lontong. Tapi kalau tadi nggak tahu lontong, 2 hari segitu beli aja sendiri, udah bayar. Itu salesnya kayak begitu gimana? Nah itu dia. Maksa orang suruh beli, tapi dia nggak paham apa yang dia jual. Sama saat ini kita punya tugas yang amat berat dan tapi amat mulia. Apa? Menyampaikan agama, menyampaikan ilmu kepada siapa? Kepada seluruh orang yang nggak pernah hadir. Saudara kita, sahabat kita, teman kita, orang lain yang di luar ini kira-kira udah siap kita sampaikan belum? Tapi kewajiban itu butuh namanya strategi. Maka kita sering dengar yang namanya apa? Sistem manajemen pemasaran, pernah sekolah dulu waktu di SMP, SMA. Yaitu apa? Ada istilah strategi pemasaran namanya POAC. Bapak Ibu mungkin udah lebih paham dari saya. Tahu POAC ya? POAC. Dalam mengemas bagaimana pemasaran kita bisa berhasil. Yang pertama apa? P pertama apa? Planning. Kalau kita mau masarin suatu produk harus punya planning setelah kita paham produk knowledge-nya. Kita paham nih planning kita apa? Kita mau ngajarin anak kita misalnya apa? Sholat. Bapak paham sholat? Ya begitu dah. Bapak udah ngerasa nyaman belum sama sholat? Ya belum sih. Kenikmatan sholat apa? Ya gitu-gitu aja. Terus mau ngajarin orang sholat? Bisa? Kita aja belum nikmat tentang sholat, mau ngajarin orang sholat. Yang ada cuma bisa apa? Nyela orang. Sholat lu, kalau sholat masuk neraka lu. Itu lagi. Tapi kalau sholatnya kita udah paham, planningnya kita rencanain bagaimana cara strategi pemasaran sholat ini agar orang bisa ikut sholat. Yang kedua apa? Organizing. Kita organize. Kita bagi lokasinya, yang mana dulu yang harus kita sampaikan tentang sholat. Kira-kira orang kalau yang ngajak kita tanya diri kita. Teman kita suka nggak sama kita? Oh nggak suka, musuhan, ya jangan diajak sholat, yang ada berantem. Karena orang yang kita mau ajak sholat, orang yang benci sama kita. Maka Rasulullah mencontohkan dalam strategi dakwahnya di awal-awal dakwah kenabian. Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214.
Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan ashiratakal aqrabin kepada keluarga terdekatmu yang menyayangimu. Nabi Muhammad strategi dakwah pertamanya memperkenalkan Allah, memperkenalkan Islam, nggak langsung secara universal, tapi secara apa? Door to door. Siapa? Orang-orang terdekatnya. Berapa lama? 3 tahun, Pak. Cuman ngenalin Allahu Ahad. Kepada siapa? Dilihat dulu kondisi pasarnya, lingkungannya. Kata Allah, anzir ashiratakal aqrabin. Deketin dulu keluarga-keluarga kamu yang terdekat yang suka sama kamu. Maka asabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam bukan orang yang di luar Mekah, tapi orang yang dekat rumah Nabi. Siapa yang pertama? Dari golongan perempuan Siti Khadijah al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari golongan sahabat Abu Bakar Siddiq. Dari golongan saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu. Dari golongan budak Zaid bin Harisah. Orang-orang terdekat Nabi. Untuk apa? Untuk membangun suatu kekuatan. Disebut organizing. Planning, organizing. Karena apa? Karena yang namanya dakwah, strategi pemasaran. Kita mau memperkenalkan kebenaran. Tapi kalau kebenaran tanpa organisasi akan kalah dengan kejahatan yang terorganisasi. Al-haqqu bilan nizam sayuglabu bil batil ma'an nizam. Kebenaran yang tanpa organisasi akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi. Kita di kampung kita banyak anak muda yang main narkoba, tapi susah amat hilangnya narkoba ya. Apa sebab? Karena kita nggak punya kekuatan kebenaran yang terorganisasi. Polisi banyak nangkepin orang narkoba, tapi narkoba tetap ada. Kenapa? Karena sistem organisasi orang narkoba lebih hebat daripada sistem penanggulangannya. Betul-betul. Nah, itu salah satu contoh perbandingan. Kita mau ngajarin anak tentang agama, kalau tidak ada organisasinya, tidak ada kekuatannya, orang yang terdekat dulu yang kita ajarkan. Setelah organisnya sudah benar, apa? Baru actuating, pergerakannya. Kita sudah rencanakan, kita sudah organisasi punya sistem, kemudian kita laksanakan. Setelah dilaksanakan, lihat bagaimana progresnya, controlling. Kalau progresnya bagus, berarti rencana kita ada berhasilnya. Tapi kalau jelek, jangan lupa dikontrol sebagai apa? Evaluasi, quality controlnya apa? Maka sistem ini, manajemen ini, planning, apa tadi? Organizing, actuating, dan controlling, kalau kita terapkan dalam sistem dakwah, kira-kira dakwahnya tepat gak Pak? Tepat gak? Insya kita ajarin dulu orang yang terdekat kita. Siapa? Kita lihat ayatnya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu, anak istrimu dari siksaan api neraka. Jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga agamanya, jaga agama Islamnya. Yang terdekat dulu. Jangan ini mah kita nafsu, seneng pengen dakwah, menyampaikan apa? Ada satu kalimat, yaitu hadis Rasulullah, balik anni walau ayah. Ini kadang-kadang jadi salah pengertian. Akhirnya dipasarkan itulah. Balik anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Betul? Ada nggak begitu? Tambah lagi dengan jargon. Kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang baik walaupun pahit rasanya. Dicaci orang, diem baik. Padahal anak istrinya belum pada bisa sholat. Betul? Motivasi hidupnya pengen dakwah. Yang deket rumahnya sendiri kagak ibadah. Kira-kira begitu dakwah bukan? Mensiarkan agama bukan? Jelekin agama yang kayak begitu. Na'udzubillah. Maka kita balik ke diri kita. Kita perlu apa? Sistem buat dakwah. Dan kita harus tahu kondisi dakwah kita mampunya semana. Kalau kita pahamnya bismillah, ya udah ajarin bismillah. Pak, Dek, Nak, Bapak pernah ngaji bismillah.
Jadi jangan pernah kamu melakukan sesuatu kegiatan yang baik-baik. Kalau nggak baca bismillah, nggak boleh. Mau nggak Pak? Oh kemarin saya udah ngaji. Kalau nggak baca bismillah, setan ikut makan. Kan dulu ngajarinnya begitu ya. Biar gampang dipaham anak-anak. Bukan setan makan nasi. Tapi apa? Akidah kita yang dimakan oleh setan gara-gara tidak menyebut nama Allah. Maka disebutnya setan ikut makan. Kalau setan makan nasi, kita nggak kebagian Pak. Betul. Karena setan nggak makan. Yang makan itu apa? Akidah kita. Maka diajarin kalau mau apa-apa baca bismillah. Maka terus diterapkan, dikontrol apakah sering baca bismillah anak kita atau dia lupa baca bismillah. Setiap makan baca bismillah, setiap minum baca bismillah, setiap mau berangkat kerja baca bismillah, mau sekolah baca bismillah, mau tidur baca bismillah, hatta mau masuk kamar mandi sebut nama Allah. Kalau itu sudah jadi kebiasaan dan istiqomah dalam keluarga kita, berarti dakwah kita berhasil enggak? Berhasil. Itu baru bismillah. Tapi jangan asal bismillah sendirinya sendiri enggak baca bismillah. Ngajarin anak kalau kencing jangan berdiri. Mulai dari kita ngencingnya diri enggak? Kita ngajarin orang kencing suruh jongkok, tapi kitanya diri. Kayaknya gimana ya? Enggak nyambung. Jaka sembung bawa gitar, jreng-jreng, gitu jadinya. Jadi dakwah juga harus pakai apa? Sistem. Yang mana? Yang kita sudah benar-benar paham produk knowledge-nya, baru kita ajarkan. Yang belum paham, berarti perlu kita kaji ulang. Siap nggak kita jadi sales marketing agama yang terbaik? Karena nggak sembarangan menyebarkan agama Islam. Rasulullah aja diajarkan oleh Allah, anzir ashiratakal aqrabin. Selama kurun waktu 3 tahun lamanya Rasul mendakwahkan Islam hanya dari kerabat-kerabat terdekatnya. Untuk apa? Membangun sistem kekuatan sebagai organizing. Kemudian ketika sudah mulai terbangun kekuatan sesama kerabatnya, turun ayat Allah surah Al-Hijr ayat 94. Apa? Fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah memberanikan diri naik ke Bukit Sofa sambil mengumandangkan Allah, Allahu Ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Kata Allah, sampaikan dan jangan pedulikan olok-oloknya orang musyrikin. Pede Rasulullah. Kenapa? Allah yang nyuruh. Pasti Allah akan tolong. Intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kau tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Rasulullah bukan takut. Kenapa? Setelah menjalani proses dengan sistem tadi, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, baru terang-terangan. Dakwah yang terdekat, baru secara luas. Pun demikian diri kita lihat konsep kita berdakwah kemana dulu. Ternyata Allah perintahkan yang paling terpenting, anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kualitas kita, kualifikasi kita bisa berdakwah kepada orang banyak, kemudian kita punya yang namanya retorika dakwah, sistem berdakwah, baru silahkan. Ini aja saya masih geget-geget. Karena dadakan, apalagi yang kita belum belajar tentang dakwah. Ya, insya Allah. Jadi cabang iman nomor ke-18 adalah apa? Kewajiban menyiarkan agama Islam. Yang mana? Yang benar-benar kita paham. Dari ilmu yang sudah kita dapatkan dan kemudian kita sudah mulai amalkan, maka kita ajarkan. Bagaimana strateginya? Ambil yang terdekat, baru kemudian meluas kepada orang sekitar kita. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk tetap berdakwah. Baik dengan diri kita ataupun keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa li'azim min sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi nfa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna lazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin anta rizqana wasi'a wa anta rizqana al-amana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah wa afau minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.